Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintahan militer Jepang di Indonesia bisa dimulai dari pengertian pemerintahan militer itu sendiri. Pemerintahan militer adalah bentuk pemerintahan tertinggi yang digunakan Jepang selama masa kependudukan mereka di Indonesia tahun 1942 sampai 1945. Yang kedua, adapun ciri khas dari pemerintahan militer itu sendiri, yakni ciri khas pemerintahan militer adalah adanya rantai komando seperti di dalam organisasi ketentaraan yang mengutamakan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, pemerintahan militer pula mempunyai sasaran-sasarannya, seperti yang pertama, memulihkan ketertiban umum, mempercepat penguasaan sumber-sumber yang vital bagi pertahanan nasional, dan menjamin berdikari di bidang ekonomi bagi personel militer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril Fani dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan pembentukan pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Pembentukan pemerintahan militer Jepang di Indonesia terdapat 3 pemerintahan militer Jepang yang telah dibangun Jepang sebagai pangkalan terbesar militer. Di antaranya adalah yang ke-1, pemerintahan militer Angkatan Darat sebagai tentara ke-25 berkuasa di wilayah Sumatera dengan pusat kontrolnya berada di Bukit Tinggi. Yang kedua, pemerintahan militer Angkatan Darat ke-16 berkuasa untuk daerah Jawa, Madura dengan pusat kontrolnya berada di Batavia. Yang tiga, pemerintahan militer Angkatan Laut Armada Selatan kedua berkuasa meliputi daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku yang pusat kontrolnya berada di Makassar. Dengan adanya kevakuman dalam jabatan pemerintahan di Indonesia, maka pemerintahan militer Jepang yang ada di Jawa dianggap sebagai pemerintahan sementara. Hal ini sesuai dengan Osamu Seirei nomor 1 pasal 1 yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16 pada tanggal 7 Maret 1942. Undang itu merupakan dasar dari berdirinya pemerintahan sementara Jepang di Indonesia. Adapun isinya adalah dari pasal 1 adalah bala tentara yang telah ditempati agar supaya mendatangkan keamanan yang pasal kedua, pembesaran dan memegang seluruh kekuasaan yang pernah di pasal yang ketiga, semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaan hukum dari pemerintahan yang dahulu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer. Pasal keempat, bahwa bala tentara Jepang dari adanya undang-undang di atas tersebut, maka jelaslah bahwa Jepang telah intinya dengan orang-orang Jepang. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah kata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaini Zain Nuria dari kelas 11 IPA 3, absen 33. Saya akan menjelaskan tentang pemerintahan Jepang di Indonesia, Angkatan Darat Tentara ke-16. Sebelumnya, pemerintahan militer ini disebabkan karena pada masa ini Jepang terlibat Perang Dunia Kedua melawan Sekutu. Penduduk Indonesia kemudian diarahkan untuk memperoleh sumber daya alam dan dukungan tenaga untuk perang Jepang. Akibatnya, pada masa ini terjadi banyak penderitaan ketika sumber daya seperti hasil panen diambil dari rakyat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan tentara Jepang. Tentara ke-16 ini
meliputi Pulau Jawa dan Madura yang berkedudukan di Jakarta. Tentara Angkatan Darat ke-16 ini dibentuk pada tanggal 5 November 1941 di bawah Grup Darat Ekspedisi Selatan untuk mengkoordinasikan divisi infanteri dan pasukan Jepang lainnya dalam invasi Jawa di Hindia Belanda, yang pada tanggal 6 November 1941 sampai 9 November 1942 ini dikomandani oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Tentara ini tetap bermarkas di Jawa selama seluruh Perang Pasifik sebagai kekuatan garnison. Kemudian pada tanggal 9 November 1942 sampai 7 April 1945 itu dikomandani oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Pada tanggal 7 April 1945 sampai bulan September 1945 itu dikomandani oleh Letnan Jenderal Yuichiro Nagano. Lalu, tanggal 27 Maret 1944, dengan meningkatnya ancaman kemungkinan pendaratan pasukan sekutu untuk merebut kembali Hindia Belanda, struktur organisasi Angkatan Darat Ekspedisi Selatan ini diubah dan Tentara Angkatan Darat ke-16 dipindahkan ke Angkatan Darat Wilayah 7 Jepang. Tentara ini tetap bermarkas di Jakarta sebagai kekuatan garnison seperti sebelumnya. Tentara Angkatan Darat ke-16 turut didemobilisasi dalam perjanjian kapitulasi Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Dulestari akan menjelaskan mengenai pemerintahan militer Angkatan Laut. Pemerintahan militer Angkatan Laut atau Armada Selatan Kedua merupakan salah satu pemerintahan militer yang dibentuk oleh Jepang. Jepang membentuk Angkatan Militer Laut ini untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Armada Selatan Kedua ini berpusat di Makassar, di mana Laksamana Muda Maeda menjadi kepala perwakilan kantor Angkatan Laut tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jonathan Elsangian, saya dari kelas 11 IPA 3, absen saya 15. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang susunan pemerintahan militer Jepang. Susunan pemerintah militer Jepang yang tertinggi adalah Gunshirekan atau Panglima Tentara, dan yang kedua adalah Gunseikan atau Kepala Pemerintahan Militer, dan yang ketiga adalah Gunseibu atau Koordinator Pemerintahan. Gunshirekan atau Panglima Tentara yang kemudian disebut dengan Seiko Shikikan atau Panglima Tertinggi sebagai pucuk pimpinan. Panglima Tentara yang pertama dijabat oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Yang kedua adalah Gunseikan atau Kepala Pemerintahan Militer, dirangkap oleh Kepala Staf. Kepala Staf yang pertama adalah Mayor Jenderal Seizaboru Okazaki. Kantor pusat pemerintahan militer ini disebut Gunseikan-bu. Ada 10 bu atau departemen yang dipimpin oleh seorang direktur. Berikut pembagiannya. Departemen Urusan Umum atau Somobu, Departemen Dalam Negeri atau Naimubu, Departemen Perusahaan, Industri, dan Kerajinan Tangan atau Sangyobu, Departemen Keuangan atau Zaimubu, Departemen Kehakiman atau Shihobu, Departemen Kepolisian atau Keimubu, Departemen Lalu Lintas atau Kotsubu, Departemen Propaganda atau Sendenbu, dan yang terakhir adalah Departemen Kesejahteraan Sosial dan juga Departemen Meteorologi. Yang ketiga adalah Gunseibu, kira-kira semacam gubernur. Tugasnya adalah memulihkan ketertiban dan keamanan. Pembagiannya meliputi Jawa Barat berpusat di Bandung, Jawa Tengah berpusat di Semarang, Jawa Timur berpusat di Surabaya, Daerah Istimewa atau Kochi di Yogyakarta, Daerah Istimewa atau Kochi di Surakarta.